Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketiga, akuntansi keuangan lanjutan 1, mengenai akuntansi pembubaran partnership dengan metode likuidasi sekaligus. Partnership dapat dibubarkan apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama telah berakhir. Pembubaran partnership dapat terjadi karena, yang pertama, ada salah satu anggota partnership mengalami kematian. Yang kedua, ada salah satu anggota partnership mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, terjadinya perang di dalam suatu negara dari salah satu anggota partnership. Yang keempat, berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian partnership atau telah tercapainya tujuan partnership. Yang kelima, tidak mendapatkan keuntungan secara berkesinambungan dari usaha partnership. Selanjutnya yang terakhir, terjadi konflik internal di antara anggota sekutu, atau terjadi kecurangan atau penyajian yang keliru di dalam pembentukan partnership. Jadi, likuidasi partnership adalah berhentinya kegiatan operasional partnership dengan menjual sebagian atau semua aset partnership, lalu membayar semua utang pajak kepada kas negara, kemudian melunasi kewajiban kepada pihak ketiga, dan sisa asetnya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba rugi. Selanjutnya, perbedaan likuidasi dengan pembaruan partnership, yaitu terletak pada jika pembaruan persekutuan terjadi apabila salah satu anggota sekutu mengundurkan diri ataupun ada sekutu baru yang ingin bergabung dalam partnership, bisa dengan cara membeli kepentingan di dalam partnership atau berinvestasi di dalam partnership. Selanjutnya, proses likuidasi partnership dimulai dari menghitung laba rugi sampai saat partnership tersebut akan dilikuidasi. Yang kedua, proses realisasi adalah proses mengubah aset kekayaan non-kas milik partnership menjadi uang kas. Dalam proses ini, apabila harga jual aset non-kas tidak sama dengan nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai laba rugi penjualan aset. Selanjutnya, laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing. Yang ketiga, proses likuidasi adalah proses pembayaran kepada pihak kreditur eksternal, kemudian pembayaran kepada pihak kreditur internal, dan sisa asetnya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing. Selanjutnya, ada dua metode likuidasi partnership. Yang pertama, metode likuidasi sekaligus atau lump sum liquidation. Pembagian kepada para sekutu dapat dilakukan setelah semua aset terrealisasi, sehingga dapat diketahui berapa laba rugi realisasinya. Yang kedua, metode likuidasi bertahap atau installment liquidation. Distribusi kas kepada sekutu pada saat tersedianya kas selama proses likuidasi, atau pembayarannya membutuhkan waktu beberapa bulan secara periodik untuk penyelesaiannya. Kemudian ada kasus partnership ATM, terdiri dari anggotanya bernama Andi, Tina, dan Manto, menyajikan laporan posisi keuangan sebelum likuidasi dengan proporsi 2:3:5. Selanjutnya, pada periode 31 Desember 2019 bahwa para sekutu sepakat untuk melikuidasi persekutuan ATM dengan metode likuidasi sekaligus atau secara langsung karena realisasi semua aset non-kas dapat dilakukan dengan segera. Yang pertama yang kita hitung dimulai dari saldo awal sebelum likuidasi, yaitu dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya, yang kedua, partnership melakukan proses realisasi aset. Berdasarkan informasi yang ada di kasus ini bahwa semua aset non-kas hanya dapat direalisasi sebesar 1,3 miliar, maka kita terima kas sebesar 1,3 miliar. Selanjutnya, penjualan aset non-kas yang terdapat di laporan posisi keuangan 1,4 miliar. Maka partnership mengalami kerugian sebesar 100 juta. Kerugian tersebut ditanggung oleh setiap anggota sekutu.
Modal Andi menanggung kerugian sebesar 20 juta, modal Tina menanggung kerugian sebesar 30 juta, dan modal Manto menanggung kerugian 50 juta. Selanjutnya, partnership membayar utang kepada kreditur eksternal sebesar 500 juta, maka kas juga berkurang 500 juta. Selanjutnya, partnership juga melakukan pembayaran utang kepada sekutu bernama Manto sebesar 400 juta, maka kas berkurang 400 juta. Selanjutnya, sisa kas pada partnership sebesar 500 juta. Kemudian, kas tersebut dibagikan kepada semua anggota sekutu. Maka modal Andi memperoleh pengembalian modal sebesar 280 juta, modal Tina memperoleh pengembalian modal sebesar 170 juta, dan modal Manto memperoleh pengembalian modal sebesar 50 juta. Maka sudah tidak ada lagi saldo yang ada di partnership. Selanjutnya, kita melakukan pembukuan atas likuidasi partnership. Yang pertama, kita mencatat realisasi aset non-kas. Aset non-kas terjual, maka dicatat sebelah kredit, yaitu berkurang sebesar 1,4 miliar. Kemudian kita terima penjualan aset non-kas berupa uang tunai sebesar 1,3 miliar. Maka partnership mengalami kerugian yang akan ditanggung oleh setiap anggota masing-masing sekutu. Modal Andi menanggung kerugian, posisinya di debit sebesar 20 juta. Modal Tina menanggung kerugian, posisinya di debit sebesar 30 juta. Dan modal Manto menanggung kerugian, posisi di debit sebesar 50 juta. Selanjutnya, yang kedua, kita melakukan pembukuan membayar utang kepada kreditur eksternal. Utang dagang berkurang di debit, kas berkurang di kredit sebesar 500 juta. Yang ketiga, kita membuat jurnal pembayaran utang kepada sekutu bernama Manto. Maka akun utang kepada Manto berkurang, posisi di debit, dan kas berkurang, posisi di kredit sebesar 400 juta. Selanjutnya, yang terakhir kita membuat pembukuan pengembalian modal kepada semua sekutu. Kas berkurang sebesar 500 juta di sebelah kredit, maka modal Andi, modal Tina, modal Manto juga berkurang sebelah debit sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing yang telah disepakati di perjanjian partnership. Oke, selanjutnya kalian kerjakan tugas ini. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.